Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Prabowo. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Manajemen Kelas Reguler C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang etika dalam bisnis. Pasar persaingan sempurna. 1. Pasar bebas. Pasar bebas merujuk pada konsep di mana perdagangan antar negara dilakukan tanpa hambatan atau batasan seperti tarif, kuota, atau regulasi yang berlebihan. Ide utamanya adalah memfasilitasi aliran barang, jasa, dan modal di antara negara-negara tanpa adanya pembatasan yang signifikan. Pasar bebas menguntungkan dalam beberapa cara. Ini dapat meningkatkan pilihan konsumen dengan menawarkan barang dan jasa dari berbagai negara. Hal ini juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dengan memungkinkan spesialisasi produk berdasarkan keunggulan komparatif suatu negara. Pasar bebas biasanya diwujudkan melalui perjanjian dagang antar negara seperti perjanjian perdagangan bebas atau Uni Eropa yang memungkinkan negara-negara anggotanya untuk berdagang tanpa hambatan yang signifikan. Namun, pasar bebas juga memiliki kritik. Beberapa berpendapat bahwa ini bisa merugikan sektor-sektor tertentu dalam suatu negara, terutama yang kurang kompetitif secara global. Selain itu, ada kekhawatiran tentang dampaknya terhadap lingkungan dan tenaga kerja. Karena ketika perdagangan tanpa hambatan diberlakukan, terkadang hal itu dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat. Pasar persaingan tidak sempurna. 1. Monopoli. Monopoli merujuk pada situasi di mana sebuah perusahaan atau entitas memiliki kendali penuh atas penawaran produk atau layanan tertentu dalam pasar. Di dalam monopoli, perusahaan ini memiliki kekuatan pasar yang sangat besar karena tidak ada pesaing yang signifikan yang mampu bersaing dengannya. Ada dua jenis monopoli, monopoli alam dan monopoli buatan. Monopoli alam terjadi ketika suatu perusahaan mendominasi pasar karena biaya produksi yang sangat tinggi, membuat sulit bagi pesaing lain untuk masuk ke pasar tersebut. Contohnya adalah perusahaan utilitas seperti air bersih atau listrik di suatu daerah yang dikelola oleh satu perusahaan karena biaya infrastruktur yang besar. Monopoli buatan terjadi ketika suatu perusahaan mendominasi pasar melalui tindakan-tindakan yang menghalangi pesaing masuk ke pasar atau dengan menguasai sumber daya penting. Hal ini dapat terjadi melalui akuisisi perusahaan lain, penentuan harga yang tidak wajar, atau praktik bisnis yang tidak adil. Monopoli juga dapat memiliki dampak yang signifikan. Kekuasaan harga. Dampak monopoli, perusahaan memiliki kemampuan untuk menentukan harga produk atau layanan tanpa adanya tekanan pesaing. Hal ini dapat mengakibatkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen. Kurangnya inovasi. Tanpa persaingan yang sehat, monopoli mungkin tidak merasa perlu untuk terus berinovasi atau meningkatkan produk atau layanan mereka. Kontrol pasar. Monopoli dapat mengontrol pasokan barang atau layanan tertentu yang dapat memengaruhi pasar secara keseluruhan. Banyak negara memiliki undang-undang anti monopoli dan badan pengawasan yang bertugas untuk mencegah monopoli dan mempromosikan persaingan yang sehat. Contoh, badan pengawasan semacam itu adalah Komisi Perdagangan Federal atau FTC di Amerika Serikat atau Komisi Persaingan Usaha KPPU di Indonesia. 2. Oligopoli. Oligopoli adalah bentuk struktur pasar di mana pasar dikuasai oleh sejumlah kecil perusahaan besar. Dalam oligopoli, ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar dengan menghasilkan bagian besar produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Karakteristik utama dari oligopoli termaksud ketergantungan. Perusahaan dalam oligopoli cenderung sangat bergantung satu sama lain dalam pengambilan keputusan, terutama terkait harga produk atau strategi pemasaran. Tindakan satu perusahaan dapat berdampak langsung pada yang lain. Kesadaran akan reaksi. Perusahaan dalam oligopoli umumnya sadar bahwa keputusan yang mereka ambil akan mempengaruhi
pesaing. Oleh karena itu, mereka memperhitungkan reaksi pesaing mereka sebelum mengambil keputusan strategis. Kehalusan produk. Dalam oligopoli seringkali bisa sangat mirip atau serupa satu sama lain, dan perusahaan biasanya bersaing melalui aspek lain seperti pemasaran, layanan, atau harga. Hambatan masuk. Biasanya terdapat hambatan yang signifikan bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar oligopoli, seperti biaya produksi yang tinggi, kendala regulasi, atau kontrol sumber daya alam. Contoh dari pasar oligopoli termasuk industri otomotif, telekomunikasi, atau industri penerbangan. Dalam industri ini, beberapa perusahaan besar mendominasi bangsa pasar dan berinteraksi secara intens dalam menentukan harga, inovasi, dan strategi pemasaran. Oligopoli memiliki dampak ekonomi yang signifikan, sementara persaingan yang lebih sedikit dapat membantu menjaga profitabilitas perusahaan. Ini juga dapat mengurangi insentif untuk inovasi dan menghasilkan produk yang lebih bagi konsumen. Kondisi oligopoli juga sering menimbulkan kekhawatiran tentang harga yang tinggi atau koordinasi antara perusahaan untuk pengaturan pasar. 3. Monopsoni. Monopsoni adalah kondisi di mana terdapat satu pembeli tunggal atau dominan untuk suatu produk atau sumber daya tertentu di pasar. Ini berarti ada satu entitas atau perusahaan yang memiliki kendali penuh terhadap permintaan dalam pasar, sementara terdapat banyak penjual atau pemasok. Dalam monopsoni, pembeli tunggal memiliki kekuatan pasar yang besar untuk menentukan harga produk atau sumber daya yang dibeli dari berbagai penjual atau pemasok. Dampak dari monopsoni sering kali mirip dengan dampak dari monopoli, tetapi dalam konteks pembelian. Beberapa karakteristik monopsoni meliputi kendali harga. Pembeli tunggal dapat mempengaruhi harga yang dibayarkan kepada pemasok karena tidak ada alternatif pembeli yang signifikan bagi pemasok tersebut. Kekuatan tawar-menawar. Dalam situasi monopsoni, pemasok seringkali memiliki sedikit kekuatan untuk menegosiasikan harga yang lebih tinggi atau persyaratan yang lebih baik karena pembeli tunggal memiliki kendali yang kuat. Hambatan masuk. Adanya pembeli tunggal bisa menjadi hambatan bagi pemasok baru untuk memasuki pasar atau mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan karena pembeli tunggal telah mengamankan posisi dominannya. Monopsoni dapat terjadi dalam berbagai industri, misalnya pemerintah yang menjadi pembeli tunggal untuk produk tertentu seperti senjata militer, atau perusahaan besar yang mendominasi pembelian bahan mentah di pasar. Seperti halnya monopoli, monopsoni juga bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar dan para pemasok. Ini bisa berdampak negatif pada keuntungan para pemasok, mengurangi insentif untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan bisa menghambat persaingan di pasar. 4. Oligopsoni. Oligopsoni adalah kondisi di mana ada beberapa pembeli besar atau dominan untuk suatu produk atau sumber daya tertentu di pasar. Berbeda dengan monopsoni yang melibatkan satu pembeli tunggal, dalam oligopsoni terdapat beberapa pembeli yang mendominasi pasar pembelian. Karakteristik dari oligopsoni mencakup pembeli besar, kekuatan tawar-menawar, pengaruh terhadap harga, dan persyaratan. Pembeli besar. Terdapat beberapa pembeli besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan harga atau kondisi pasar terkait produk atau sumber daya tertentu. Kekuatan tawar-menawar. Meskipun terdapat beberapa pembeli, mereka masih memiliki kekuatan pasar yang signifikan atau menegosiasikan harga dan syarat pembelian dengan pemasok. Pengaruh terhadap harga dan persyaratan. Karena kekuatan tawar yang
relatif besar, oligopsoni terdapat karena kekuatan tawar yang relatif besar. Oligopsoni dapat mempengaruhi harga yang dibayarkan kepada pemasok dan juga persyaratan lainnya, seperti kualitas produk atau layanan yang diterima. Oligopsoni seringkali terjadi dalam industri di mana ada sedikit pemasok yang menghasilkan produk atau sumber daya yang dibutuhkan oleh beberapa pembeli besar. Misalnya, dalam industri pertanian di mana beberapa pengecer besar dapat mendominasi pembeli dari petani. Dampak dari oligopsoni mirip dengan dampak dari oligopoli atau monopsoni, di mana pembeli besar memiliki kekuatan pasar yang dapat mengakibatkan harga yang rendah bagi pemasok atau menetapkan kondisi yang kurang menguntungkan bagi mereka. Etika konsumen. 1. Bisnis dan perlindungan konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen merupakan dua elemen yang saling terkait dalam kegiatan ekonomi. Perlindungan konsumen berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan hak-hak yang layak dan perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan. Beberapa aspek utama dari hubungan bisnis dan perlindungan konsumen meliputi 1. Informasi yang jujur dan transparan. Labeling memberikan informasi yang jelas atau akurat tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Pemasaran yang tidak menyesatkan. Menghindari praktik pemasaran yang dapat menyesatkan konsumen tentang kualitas, harga, atau karakteristik produk. 2. Kualitas dan keamanan produk. Standar kualitas memastikan produk atau layanan memenuhi standar yang ditetapkan untuk keamanan dan kualitasnya. Perlindungan terhadap produk berbahaya. Melindungi konsumen dari produk yang tidak aman atau berpotensi membahayakan. 3. Hak konsumen. Hak untuk mengajukan keluhan, memberikan jaminan bahwa konsumen dapat menyampaikan keluhan tentang produk atau layanan. Hak atas privasi. Menjamin bahwa informasi pribadi konsumen dihormati dan dilindungi. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Etika bisnis menekankan pentingnya perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial, baik dalam proses produksi maupun dampak terhadap lingkungan. 5. Hukum perlindungan konsumen. Regulasi dan hukum. Ada undang-undang dan regulasi yang mengatur hak-hak konsumen dan tindakan hukum jika hak-hak tersebut dilanggar. Perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari strategi bisnis yang baik bagi perusahaan. Menjaga kepercayaan konsumen dapat membangun hubungan jangka panjang yang kuat antar bisnis dan konsumen. Sistem yang sehat dan efektif untuk melindungi konsumen menguntungkan bagi kedua belah pihak karena memastikan terciptanya pasar yang adil dan hubungan produsen dan konsumen. Hubungan antara produsen dan konsumen adalah inti dari ekonomi pasar. Hubungan ini melibatkan berbagai aspek termasuk interaksi, pertukaran, kebutuhan, dan preferensi yang saling memengaruhi. Aspek penting dalam hubungan produsen dan konsumen. 1. Penawaran dan permintaan. Produk dan layanan. Produsen menciptakan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Harga. Pemerintah konsumen mengaruhi harga barang dan layanan, sementara produsen merespons permintaan ini dengan menyesuaikan penawaran mereka. 2. Kualitas dan inovasi. Kualitas. Produsen berupaya menyediakan produk dengan kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Inovasi. Produsen berusaha untuk terus berinovasi dengan memperbaiki produk mereka untuk memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi konsumen. 3. Pemasaran dan komunikasi. Pemasaran.
Produsen menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen terhadap produk atau layanan mereka. Komunikasi. Interaksi antara produsen dan konsumen melalui berbagai saluran seperti media sosial, iklan, dan layanan pelanggan. 4. Keputusan konsumen. Umpan baik. Produsen mengumpulkan umpan balik dari konsumen untuk meningkatkan produk atau layanan mereka. Pelayanan pelanggan. Produsen berusaha memberikan layanan pelanggan yang baik untuk memastikan kepuasan konsumen. 5. Keterhubungan global. Perdagangan internasional. Produsen dan konsumen dihubungkan melalui perdagangan internasional yang memungkinkan produk dari satu negara diakses oleh konsumen di negara lain. Hubungan produsen dan konsumen saling terkait dan dinamis. Perubahan dalam preferensi konsumen atau inovasi dalam teknologi produksi dapat memengaruhi dinamika hubungan ini. Ketika produsen mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan tepat, sementara konsumen menghargai kualitas dan inovasi yang ditawarkan, maka hubungan ini cenderung memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Kasus-kasus etika konsumen. Kasus-kasus etika konsumen sering melibatkan situasi di mana keputusan konsumen dapat memiliki dampak moral atau sosial. Beberapa contoh kasus etika konsumen yang sering muncul meliputi 1. Penggunaan produk yang merugikan lingkungan. Plastik sekali pakai. Penggunaan produk plastik sekali pakai yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil. Keputusan menggunakan kendaraan bermesin pembakaran internal yang meningkatkan emisi gas rumah kaca. 2. Masalah keadilan dalam produksi. Kondisi kerja. Membeli produk dari perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dengan kondisi kerja yang tidak layak. Eksploitasi. Mendukung industri yang melibatkan dalam eksploitasi buruh atau praktik kerja paksa. 3. Kesalahan informasi atau pemasaran yang menyesatkan. Labeling yang tidak akurat. Membeli produk yang diiklankan dengan klaim yang menyesatkan tentang kandungan atau kualitasnya. Produk tiruan. Membeli produk palsu atau ilegal tanpa mengetahui asal-usul atau bahan-bahan yang digunakan. 4. Penyimpangan dari hak konsumen. Penipuan konsumen. Situasi di mana konsumen dirugikan oleh penipuan atau praktik bisnis yang tidak jujur dari pihak konsumen atau penjual. Kekurangan perlindungan data. Penggunaan data pribadi konsumen tanpa izin atau penanganan data yang tidak aman. 5. Pengambilan keputusan berdasarkan aspek sosial dan politik. Boikot. Keputusan konsumen untuk tidak membeli produk dari perusahaan tertentu karena alasan etika atau sosial tertentu. Dukungan terhadap inisiatif sosial. Memilih produk dari perusahaan yang mendukung atau kontribusi pada penyebab sosial tertentu. Seringkali kasus-kasus ini mengundang pertanyaan etis tentang tanggung jawab konsumen terhadap pilihan mereka, dampak yang dihasilkan dari keputusan konsumen, serta keterlibatan individu dalam praktik sosial dan lingkungan. Penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai etis saat membuat keputusan konsumen karena pilihan individu dapat memiliki dampak yang lebih luas pada masyarakat dan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab. Etika periklanan. Fungsi iklan. Iklan memiliki banyak fungsi yang melampaui hanya sekedar mempromosikan produk atau layanan. Beberapa fungsi utama iklan meliputi 1. Informasi. Memberikan informasi. Iklan menyampaikan informasi kepada konsumen tentang produk atau layanan, termasuk fitur, manfaat, dan inovasi terbaru.
2. Persuasi, mempengaruhi pembelian. Iklan bertujuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen, mendorong mereka untuk membeli atau menggunakan produk atau layanan tertentu. 3. Merek dan citra, membangun citra merek. Iklan membantu membangun citra merek yang kuat di mata konsumen dan membedakan produk dari pesaing. 4. Pendidikan konsumen, pendidikan tentang produk. Iklan dapat memberikan edukasi kepada konsumen tentang cara terbaik untuk menggunakan produk atau layanan. 5. Pendorong pasar, mendorong permintaan. Iklan dapat meningkatkan permintaan produk atau layanan tertentu di pasar. 6. Hiburan dan daya tarik, menghibur dan memikat. Beberapa iklan dirancang untuk menghibur sambil menyampaikan pesan produk, menjadikannya menarik bagi konsumen. 7. Pengaruh sosial, pengaruh pada budaya. Iklan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi budaya dan sikap masyarakat terhadap berbagai isu. 8. Mendorong persaingan, mendorong inovasi dengan mempromosikan produk dan layanan baru. Iklan dapat mendorong persaingan dan inovasi di pasar. 9. Pemenuhan kebutuhan, menciptakan kebutuhan. Beberapa iklan dapat menciptakan kebutuhan atau keinginan baru dari kalangan konsumen. 10. Memperlancar ekonomi, pendorong ekonomi. Iklan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan permintaan dan aktivitas konsumen. Iklan memiliki peran penting dalam dunia bisnis, dan pendekatan yang efektif dalam penggunaannya dapat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pemasaran suatu produk atau layanan. Namun, iklan juga harus mematuhi etika dan regulasi yang berlaku serta memperhatikan dampaknya terhadap konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Jenis-jenis iklan. Terdapat berbagai jenis iklan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berbeda dalam pemasaran. Beberapa jenis iklan utama meliputi: 1. Iklan televisi. Kelebihan: memiliki audiens yang luas, menggunakan audiovisual untuk efek yang kuat. Keterbatasan: biaya produksi tinggi, pesan seringkali terbatas, dan durasi yang singkat. 2. Iklan radio. Kelebihan: cepat menjangkau audiens, relatif lebih mudah dibandingkan dengan iklan televisi. Keterbatasan: tidak memiliki komponen visual, keterbatasan dalam menjangkau audiens tertentu. 3. Iklan cetak atau majalah, koran, brosur. Kelebihan: dapat menyampaikan informasi yang lebih mendetail, bisa disimpan dan dilihat kembali. Keterbatasan: jangkauan terbatas, kurang interaktif dibandingkan dengan media lainnya. 4. Iklan online atau digital. Kelebihan: mampu menargetkan audiens spesifik, interaktif, mudah diukur hasilnya. Keterbatasan: kehadiran iklan yang terlalu banyak bisa mengganggu masyarakat semakin cerdas dalam mengabaikan iklan. 5. Iklan luar ruangan atau billboard, poster, transit. Kelebihan: terlihat secara publik, dapat menjangkau audiens lokal secara efektif. Keterbatasan: durasi perhatian pendek dari audiens, terbatas pada lokasi tertentu. 6. Iklan sosial, media sosial, kampanye sosial. Kelebihan: dapat membangun komunitas, memiliki dampak yang besar dalam menyuarakan isu sosial. Keterbatasan: terkadang rentan terhadap kontroversi atau polarisasi opini. 7. Iklan viral. Kelebihan: dapat menyebar dengan cepat melalui berbagai di media sosial, biaya produksi relatif rendah. Keterbatasan: tidak ada jaminan bahwa iklan akan menjadi viral, dan kadang sulit untuk mengukur keberhasilannya. Setiap jenis iklan memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri, dan strategi pemasaran yang efektif sering
kali memanfaatkan kombinasi dari beberapa jenis iklan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen juga terus memengaruhi evolusi jenis-jenis iklan yang digunakan dalam pemasaran modern. Kasus-kasus etika periklanan. Ada beragam kasus yang menimbulkan perdebatan dalam etika periklanan. Beberapa di antaranya melibatkan penggunaan stereotip, representasi yang tidak akurat atau tidak realistis, klaim produk yang tidak dapat dibuktikan, penggunaan anak-anak dalam iklan yang kontroversial, dan juga masalah privasi dalam mengumpulkan data konsumen untuk tujuan iklan. Semua ini menyoroti pentingnya kejujuran, kesesuaian, dan dampak sosial dari praktik periklanan yang dipilih. Etika periklanan seringkali menjadi perbincangan karena berbagai kontroversi, seperti penggunaan stereotip yang merendahkan, representasi yang tidak akurat, klaim produk yang tidak terbukti, pemanfaatan emosional atau psikologi yang berlebihan, serta penggunaan data konsumen tanpa izin yang mengganggu privasi. Semua ini menyoroti pentingnya kejujuran, pertanggungjawaban, dan dampak sosial dari iklan yang diproduksi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.